aku apply yang kedua ini adalah yang dibiayain gitu, dibiayain sama sananya. Karena kalau misalnya nggak dibiayain, aku nggak mungkin berangkat jujur. Eropa kan. Lalu setelah Turki, apa yang Anda lakukan? Oke, iklan. Iklan. Soalnya tuh kayak aku kan ini ya, lihat-lihat YouTube channel dia gitu, terus kayak wow, amazed gitu kan. Apa yang dilakukan di sana? Karena tidak hanya Turki ternyata yang dia sambangi, guys. Oke, jadi itu sebenarnya kayak kalau diceritain perjuangannya panjang banget ya guys. Jadi yang aku bilang kan sejak awal kuliah aku emang nargetin banget juga pengen exchange ke luar negeri. Karena waktu SMA aku nggak sempat exchange yang AFS dan sebagainya. Iya. Terus Aku nyesel. juga pengen daftar itu tapi nggak bisa. Iya. Dan dulu kayak aku alasannya kayak nggak banget. Alasannya kayak ntar ketinggalan dong sama teman-teman yang lain gitu. Yang karena ngulang 1 tahun kan. Iya. Padahal kayak ya nggak apa-apa gitu kan. That's one of the Makanya aku nyesel banget. Iya, Makanya nyesel banget. Jadi kayak aku kuliah harus exchange itu. Jadi aku itu perjuangannya ya dari awal aku ikut CIMSA, terus aku ikut divisi yang pertukaran pelajar gitu, pertukaran mahasiswa kedokteran. Ya mungkin kayak IASEC gitu ya kalau di generalnya. Jadi aku dari sejak semester awal itu jemput bule yang dari Eropa ke airport, nyariin mereka kosan, terus nemenin mereka jalan-jalan di Jakarta. Dan aku belajar bahasa Inggris juga dari situ salah satunya. Community lokalnya gitu ya. Betul. Aku belajar bahasa Inggris dari situ dan aku punya kisah unik waktu itu kayak ada bule Jerman datang ke Indonesia ke Jakarta. Terus aku kan nggak bisa bahasa Inggris ya, kayak bahasa kan dari kampung juga, orang sombong. Dulu tuh aku pokoknya malu-malu banget lah kalau ngomong sama bule. Terus dia kan kita jalan bareng, terus dia itu mau ke rumah sakit sementara aku mau ke ruang kuliah karena aku waktu masih semester 2 kalau nggak salah. Rumah sakitnya tuh deketan sama Dekat RSCM kan, RSCM Semarang. Terus aku tuh bingung bahasa Inggrisnya DC ya atau duluan ya itu apa gitu. Apa ya? Terus kayak si bule Jerman ini bilang see you. Oh, oke, see you gitu. Jadi aku mulai belajar. Simple as that ya. Iya, aku mulai belajar Simple kata-kata itu. conversation dalam bahasa Inggris dari situ. Jadi kayak learning by doing gitu. Kayak misalnya aku dulu juga waktu seminar kedokteran internasional gitu aku ditanyain boleh di toilet di mana? Aku nggak bisa loh bilang belok kanan belok kiri, aku nggak bisa dulu. Dan itu udah kuliah di Jakarta. Seminar itu. Iya. Terus bahasa belok kanan tuh turn right atau turn left gitu. Itu aku simpel itu dulu nggak bisa. Jadi kayak aku semakin aktif di organisasi ini yang emang menyediakan opportunity, aku semakin belajar lah conversation bahasa Inggris. Terus di organisasi selain itu kan juga kadang ngurus dokumen atau program-program yang kita harus lewat email sama bule gitu. Jadi belajar dari situ sih. Tuh guys, jadi untuk kalian yang kayak pengen banget belajar bahasa Inggris tapi kayak bingung, langsung terjun aja gitu. Maksudnya kayak belajar dengan melakukannya, kayak learning by doing. Kayak kalau misal kalian udah masuk ke situ kan pasti kayak ada keinginan untuk kayak nambah kosakata lah, nambah kayak gimana cara ngomong yang baik gitu-gitu. Jadi kayak jangan takut. Itu sih permasalahan utama orang yang belajar bahasa Inggris tuh takut duluan gitu, nggak pede gitu. Iya, betul. Kalau udah dipaksa pasti bisa. Terus mungkin diawali dari yang kita suka gitu ya. Iya, misalnya sukanya gamenya pakai bahasa Inggris, atau sukanya nonton film ya subtitlenya pakai bahasa Inggris dan sebagainya. Dan kesukaan Anda adalah berinteraksi dengan orang asing ya. Betul kan? Dan banget. kesukaan Anda adalah exchange itu, makanya Iya. Anda pursue bahasa Inggris lewat situ ya kan. Benar. Karena aku juga dulu terinspirasi sama dosenku gitu. Jadi dia sekarang udah profesor, terus dia tuh kuliah di Belanda. Terus dia tuh open minded banget. Jadi dia walaupun kayak misalnya diajak ke bar atau ke bar gitu, dia tetap ikut tapi dia nggak minum gitu. Dia paling pesen jeruk atau apa gitu. Jeruk. Tapi ya ini mungkin masing-masing orang punya pandangan berbeda ya. Tapi aku suka dengan open minded, terus pengen banget punya teman-teman internasional gitu. Jadi ketika misalnya nanti bisa in the future bisa kerja sama gitu. Karena profesorku ini dia banyak banget nemuin obat-obat atau banyak banget kayak misalnya kasus-kasus yang dia itu langsung kontak temennya gitu loh. Kontak temennya Karena punya relasi di mana-mana gitu kan. Kayak obat didatengin dari luar negeri kayak gitu-gitu. Tapi ya dia tetap independen karena ketika ada kasus dia bisa nanganin sendiri kayak gitu. Seenggaknya maksudnya dengan adanya relasi ini kan kayak dipermudah untuk tahu info-info gitu ya. Keren. Oh iya, yang tadi yang selain Turki ya? Iya bener, ya ampun aku sampai kehilangan kata-kata. Jadi selain Turki, aku dulu juga
kan karena udah alhamdulillah udah ke Turki, udah pulang, itu aku kayak nggak nyangka banget. Oh udah pulang ceritanya, berarti kayak habis itu berangkat lagi? Iya, di Turki itu 2016, terus yang ke negara berapa lama tuh lain exchange di Turkinya berapa? 1 bulan. 1 bulan. Tapi yang kedua kali ke Eropa itu tahun 2018, itu 3,5 bulan. Karena kegiatannya juga nggak cuma exchange. Karena setelah bisa ke Turki ya akhirnya tambah percaya diri dong untuk kayak nyoba-nyoba kegiatan yang lain. Dan yang disediakan di organisasiku itu juga nggak cuma exchange, tapi kayak ada magang, terus ada conference kayak MUN gitu tapi untuk anak kesehatan, terus ada biasanya presentasi ilmiah juga pasti banyak kan. Terus waktu itu ada apa lagi ya? Oh iya sih itu. Jadi aku kayak ya mumpung ada kesempatan. Terus kalau di kedokteran setelah lulus tuh kita nggak bisa langsung internship, ada jeda 6 bulan. Kenapa tuh? Hah? Kenapa tuh? Karena antri juga gitu sih. Antri terus kayak STR atau surat license kita sebagai dokter internship kan juga perlu diurus gitu kan. Iya. Itu sebenarnya jadi masalah juga sih kenapa lama banget kan 6 bulan. Nah selama 6 bulan ini kita tuh bebas ngapain aja, mau magang boleh, mau ngapain boleh. Dan kebetulan ada kesempatan untuk kayak magang di Perancis waktu itu, exchange lagi, terus conference itu kayak banyak banget. Terus ya udah kayak ya buat aku memperkaya ilmu. Dan emang aku suka banget untuk yang tadi kayak membangun networking dan segala macam, aku apply itu di Eropa. Nah terus tapi aku apply yang kedua ini adalah yang dibiayain gitu, dibiayain sama sananya. Karena kalau misalnya nggak dibiayain, aku nggak mungkin berangkat jujur Eropa kan. Jadi aku nyari info itu magang di perbatasan Prancis sama Swiss waktu itu. Dan alhamdulillah dapet gitu. Dan itu aku suka banget, senang banget gitu akhirnya dapet. Karena kayak dulu tuh aku ngiranya kalau magang di Jenewa, di UN itu kayaknya untuk orang-orang yang yang high class, yang pintar bahasa Inggris, terus yang kayak punya koneksi gitu kan. Tapi aku dapet kesempatan itu tuh benar-benar kesempatan yang jarang banget, dan kayak aku alhamdulillah lah bisa mewujudkan mimpi itu gitu. Jadi kalau boleh dirunut kayak dari awal kenapa memilih untuk kayak menghabiskan 3,5 bulan di sana, terus kayak dari awalnya kayak tahu infonya dari mana nih, terus kenapa daftar itu, kenapa milih yang itu programnya, kenapa nggak yang lain gitu, boleh diceritain? Boleh. Jadi kalau awalnya ya memang itu tadi ikut organisasi. Sebenarnya mungkin buat teman-teman yang lain yang kayak mungkin jurusannya yang lain atau jurusan yang lain yang bukan kedokteran gitu, aku yakin pasti banyak banget info tentang exchange atau info tentang kayak kegiatan di luar gitu pasti banyak banget. Jadi ya pintar-pintar kita untuk nyari infonya kayak gitu kan. Keinginan untuk mencari tahu info. Iya betul. Satu ya. Dan sekarang kan eranya sosial media juga kan, kayak pasti banyak banget infonya. Dan itu aku dapat dari organisasi juga sih, CIMSA. Dapat dari CIMSA, terus ada juga waktu itu temanku yang pernah magang di sana juga. Jadi kayak ada gambaran lah di sana ngapain aja. Satu angkatan tapi dia dari UGM. Tapi itu kan magangnya kan nggak harus kayak kamu semester berapa, yang penting masih berstatus sebagai anggota federasi CIMSA itu. Masuk dokter yang biasa juga bisa apply. Kesehatan juga kayaknya bisa deh. Terus akhirnya aku milih itu ya karena itu pertama karena itu dibiayai sama sana. Terus itu kayak kesempatan untuk belajar kesehatan global. Karena aku kan seperti yang aku bilang tadi, aku benar-benar pengen membangun networking secara global. Dan aku percaya kalau tingkat kesehatan itu bukan cuma dipengaruhi oleh hubungan dokter sama pasien secara klinis kita ngobatin, tapi juga sistem secara global kayak gitu. Jadi aku memang passionate di sana, dan ya udah aku milih program itu. Gitu. Nah, selagi aku alhamdulillah waktu itu dapet, aku kan nggak mau dong, maksudnya kayak sayang udah ke Eropa jauh-jauh tapi cuma ikut satu kegiatan gitu. Betul sekali. Jadi aku juga apply beberapa kegiatan-kegiatan yang lain, kayak waktu itu contohnya konferensi kayak MUN gitu, tapi namanya WHO simulasi WHO itu di Denmark. Terus konferensi ilmiah waktu itu di Belgia, sama satu lagi exchange lagi di Perancis di Departemen Anak. Iya, udah. Itu berarti emang bisa ini ya, maksudnya bisa nyambi itu selama waktu ngambil program yang dari CIMSA ini masih bisa ikut kegiatan-kegiatan lain gitu ya? Diperbolehkan sama CIMSA-nya atau kayak gimana? Boleh, kita boleh apply sebanyak apapun. Karena kan ya yang penting waktunya nggak bersamaan gitu kan. Yang kegiatan dari CIMSA tuh emang apa aja sih? Oh, CIMSA ya? Jadi yang CIMSA-nya dulu. Oke, jadi nanti ke merembet yang lain sekalian promosi ya. Nyamber. Jadi buat yang mahasiswa kedokteran, terutama yang di Sumatera dan Jawa mungkin udah nggak
asing lagi ya dengan CIMSA, terutama yang di universitasnya ada. Karena CIMSA itu stands for Center for Indonesian Medical Students Activities. Jadi itu adalah kumpulan mahasiswa kedokteran yang menjalankan aktivitas-aktivitas mahasiswa kedokteran gitu. Nah di CIMSA kita ada 6 divisi, itu ada proyek-proyek di bidang kesehatan masyarakat, kemudian kesehatan reproduksi termasuk HIV dan AIDS, kemudian hak asasi manusia yang berhubungan dengan kesehatan, terus ada medical education atau pendidikan kedokteran, kemudian exchange untuk mahasiswa yang koas atau klinis, sama exchange riset kayak gitu. Jadi ada 6 itu. Terus kita juga berafiliasi sama International Federation of Medical Students Association atau kumpulan mahasiswa kedokteran seluruh dunia. Jadi opportunity yang CIMSA punya itu ya tadi misalnya ada exchange, terus ada kegiatan conference di luar negeri, terus ada magang juga di WHO, di badan-badan internasional yang terutama berhubungan dengan kesehatan kayak gitu. Oke, itu proyeknya ditawarkan oleh CIMSA-nya atau kayak kita yang harus aktif cari proyek terus sesuai sama kita gitu? Secara umum biasanya CIMSA akan nawarin project. Jadi kayak kalau kan kita lingkupnya AFMSC ya. Kalau ISC kan ada chapternya UNS, ada yang chapter Indonesia sama internasional. Nah CIMSA juga gitu. Ada yang CIMSA chapter internasional nanti akan provide ini ada kegiatan magang atau ada kegiatan exchange. Nah dari sana nanti CIMSA Indonesianya akan kayak publikasi hal tersebut. Nah terus mahasiswa yang tertarik biasanya akan daftar lewat CIMSA-nya itu. Berarti nggak ada yang kayak kalau di tempat aku kan yang nawarin kan yang dari maksudnya lokalnya gitu, lokal komitinya kayak misal UNS ngasih program apa, yang ini ngasih program apa. Kalau itu dari CIMSA atasnya malahan, dari CIMSA internasionalnya gitu. Iya, kalau yang magang langsung dari internasional. Tapi biasanya di repost gitulah dari CIMSA Indonesia. Tapi kalau yang exchange dari Indonesia jadi CIMSA Indonesia. Jadi kan kayak terpusat gitu kan. Tapi kita daftarnya di lokal masing-masing. Karena aku dulu di UI berarti daftarnya lewat CIMSA UI gitu. Gitu. Terus selama di Perancis ya tadi CIMSA-nya waktu itu proyeknya di Perancis kan magangnya apa sih exchange-nya? Iya, exchange di Perancis. Di Perancis kan itu tuh ngapain aja? Terus kayak berapa lama? 3,5 bulan. Iya. 3,5 bulan itu tuh ngapain aja? Oke. Jadi mungkin aku cerita secara kronologis aja ya, karena kan ikut 4 kegiatan waktu di Eropa. Jadi waktu aku pertama kali